Kalau kata filsafat keluar, pemikiran pertama yang sering terdengar dari orang-orang adalah filsafat itu berbahaya. Seakan-akan ketika seseorang belajar filsafat, dia bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat mengerikan sampai-sampai mungkin bisa merugikan atau memberikan masalah yang serius. Namun, yang paling sering terjadi adalah orang-orang berpikir bahwa filsafat dapat mengarahkan seseorang untuk bertanya hal-hal yang kadang dikatakan terlarang, dikarenakan dapat menggoyahkan kepercayaan, norma-norma, otoritas, atau bahkan nilai-nilai yang sudah diterima sejak lama. Dan juga yang paling parah, filsafat dikatakan akan bisa menggoyahkan fondasi identitas atau keyakinan spiritual seseorang yang dapat mengarah pada kebingungan, kehilangan arah dalam hidup, dan bahkan beberapa mengatakan bisa membuat gila. Tapi apakah ini benar? Apakah filsafat memang seberbahaya itu? Dan kalau benar, seberbahaya apa sebenarnya filsafat? Dalam kisah Adam dan Hawa dalam tradisi Abrahamik, setan dalam bentuk ular adalah yang pertama kali menggoda Hawa untuk membuatnya menggoda Adam untuk memakan buah dari pohon pengetahuan, membuat mata mereka terbuka, memberikan mereka kebijaksanaan, dan membuat mereka sama seperti Tuhan, yang mengakibatkan jatuhnya manusia dari Taman Eden. Secara simbolis, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui lebih banyak dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Mereka memberontak dengan memakan buah tersebut, meskipun itu membuka mata mereka dengan pengetahuan dan juga membuat mereka merdeka. Manusia juga terjatuh terhadap beban besar, yaitu tanggung jawab, rasa malu, dan juga penderitaan. Filosofi atau filosofi berasal dari Yunani melalui bahasa Latin philosophia yang berarti love of wisdom atau cinta terhadap kebijaksanaan, pertimbangan rasional, abstrak dan metodis dari realitas secara keseluruhan atau dimensi dasar dari keberadaan dan pengalaman manusia. Esensinya, filsafat adalah yang memberi fondasi konseptual bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Pemberontakan manusia terhadap batasan dalam kisah Adam dan Hawa dan pemberontakan filsafat terhadap keterbatasan pengetahuan yang dogmatis menunjukkan dorongan manusia untuk melampaui batas yang telah ditetapkan oleh otoritas, mau itu Tuhan ataupun pemikiran dan kepercayaan manusia itu sendiri. Dan kalau kita melihat kisah ini secara simbolis, bisa saja filsafat juga adalah yang bertanggung jawab atas kejatuhan manusia. Sejarah filsafat, terutama filsafat barat, dimulai ketika para filsuf melihat alam semesta dan bertanya mengenai hal tersebut. Filsuf-filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitus mulai muncul dan berusaha menjelaskan fenomena alam dengan menggunakan rasionalitas dan observasi. Mereka tidak puas dengan penjelasan mitologis tentang dunia yang melibatkan kehendak para dewa, seperti tsunami yang terjadi karena Poseidon sedang marah atau badai yang dipicu oleh murka Zeus. Mereka mulai mencari prinsip-prinsip universal yang mendasari alam semesta, seperti air, udara, atau api, sebagai penyebab utama segala sesuatu. Seperti Thales yang percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air, dan Heraklitus yang berbicara tentang perubahan sebagai prinsip dasar alam semesta, dengan api sebagai simbol dari transformasi yang terus-menerus. Dan filsuf-filsuf di awal munculnya filsafat ini semua mencoba untuk melihat alam semesta dan mencoba untuk mengerti apa yang sedang mereka lihat. Dan inilah yang disebut sekarang sebagai metafisika, cabang filsafat yang mencoba untuk mengerti dasar dari realitas itu sendiri. Filsafat melakukan pemberontakan intelektual terhadap kepercayaan dogmatis dan menantang tatanan yang telah mapan di masyarakat yang seringkali bergantung pada keyakinan mitologis. Esensinya, filsafat memberontak terhadap dewa Zeus dan para dewa bawahannya, dan dikarenakan itu mereka bebas. Namun, Socrates dalam tulisan Plato muncul dan menurunkan filsafat dari langit ke bumi. Socrates menggunakan metode para filsuf dalam mengerti langit untuk mencoba mengerti bumi. Dia mencoba untuk bertanya kepada orang-orang di Athena mengenai keadilan, keindahan, kebenaran, dan yang lainnya menggunakan metode Elenchus atau pemeriksaan silang, di mana dia terus-menerus bertanya kepada seseorang untuk mengeksplorasi keyakinan mereka dan mendorong mereka mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari keyakinan tersebut. Yang Socrates yakini, semua itu hanya berdasar pada opini atau asumsi yang tidak teruji. Dia mengatakan dengan tegas, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa."
yang menjelaskan bahwa kita selama ini mungkin saja tidak benar-benar mengetahui apa yang selama ini kita yakini dan bicarakan. Kita menjunjung nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan yang lainnya, tapi tidak pernah benar-benar mencoba untuk mengerti apa yang kita maksud dengan itu. Dan ini dapat dilihat sebagai percobaan manusia untuk bebas dari otoritas yang pada saat itu adalah opini dan asumsi yang tidak teruji. Socrates melakukan semacam radikalisme epistemologis yang membuat semua orang mempertanyakan dogma mereka selama ini dan mencoba untuk mencari tahu kembali mengenai apa yang mereka maksud dengan kebenaran. Namun, karena mencoba untuk memberontak, Socrates dihukum atas pengadilan demokrasi Athena, yaitu kumpulan pemikiran opini dan asumsi tidak teruji yang tadi. Otoritas berkehendak. Socrates dituduh telah mengkorupkan para pemuda dan merusak pemikiran mereka, dan dia dihukum mati dengan meminum racun hemlock. Itulah konsekuensi dari mencoba bebas dari otoritas yang tidak siap dengan kebebasan dan penderitaan yang disediakannya. Namun, anak-anak yang dirusak oleh Socrates tadi tumbuh besar dan menjadi orang yang sangat berpengaruh dan meneruskan warisannya. Ilmu pengetahuan yang sebelumnya ditentukan oleh kekangan ideologi dan tradisi dogmatis dirombak menjadi menggunakan akal budi dan penyelidikan filosofis yang sistematis olehnya, oleh Plato. Plato juga mengembangkan ide-ide ini dengan memperkenalkan gagasan bahwa realitas sejati terletak pada dunia ide dan bukan dunia fisik, dan pengetahuan sejati adalah pengetahuan tentang bentuk-bentuk ideal ini, seperti keadilan, kebaikan, dan keindahan. Dan untuk mencapai ini, ia mengatakan kita harus menggunakan dialektika, dialog kritis dan argumen rasional untuk mencapai pengetahuan sejati. Dan untuk mencapai ini, dia juga membangun sekolah yang dikenal dengan akademia, sekolah pertama yang secara aktif mencoba mencari kebenaran sebagai inti dari pendidikannya. Dan salah satu murid paling berpengaruh yang dimiliki Plato yang telah belajar selama 20 tahun di akademianya adalah Aristoteles, yang justru tidak setuju dengan Plato yang mengatakan bahwa realitas sejati ada di dunia ide. Dia mengatakan bahwa semua itu ada di dunia ini, tidak yang lain. Dan untuk memahami dunia ini, dia mengembangkan pendekatan empirisme yang melihat dunia menggunakan pengalaman indrawi, dan dari situ menyusun prinsip-prinsip umum melalui logika dan penalaran deduktif. Pembebasan Socrates dari opini dan asumsi tak teruji ke pengetahuan memberikan kebebasan untuk manusia berpikir secara lebih terstruktur dan logis, bebas dari dogma. Namun, pemikiran ini justru membagi realitas dan cara kita memahami realitas tersebut menjadi dua, melalui ide seperti Plato atau melalui empirisme seperti Aristoteles, melihat langit atau melihat bumi. Namun untungnya, selama hampir 2000 tahun, muncul abad pertengahan, di mana pemikiran bebas dan pencarian kebebasan filosofis terhenti. Pada masa ini, dunia dikuasai oleh dua kekuatan besar yang mengekang kebebasan berpikir. Kekaisaran Bizantium di timur yang menggabungkan kekuatan negara dengan agama Kristen, dan keruntuhan Roma Barat yang terpecah oleh perang, wabah, dan kelaparan. Keadaan ini memadamkan semangat intelektual yang pernah menyala di zaman Yunani dan Romawi awal. Dalam Kekaisaran Bizantium, penggabungan antara agama dan kekuasaan politik mengakibatkan pembatasan terhadap kebebasan intelektual. Gereja Kristen Ortodoks yang berkuasa menentukan dogma-dogma yang harus diterima tanpa pertanyaan. Kebebasan berpikir dan bertanya secara kritis dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas ilahi. Dalam dunia barat yang hancur oleh keruntuhan Roma, masyarakat terjerumus dalam kekacauan peperangan, kelaparan, dan wabah yang lebih menuntut upaya untuk bertahan hidup daripada untuk berpikir bebas. Ketika filsafat atau pemikiran kritis muncul, terutama yang menantang otoritas keagamaan, mereka dihentikan secara brutal oleh gereja yang menganggap pertanyaan-pertanyaan filosofis sebagai bentuk bidiah. Hukuman, penindasan, atau bahkan kematian seringkali menjadi jawaban bagi siapapun yang mencoba mempertanyakan dogma yang sudah mapan. Otoritas religius pada masa itu ibarat matahari yang memberikan cahaya dan kehangatan bagi umat manusia. Cahayanya memancarkan keyakinan yang memberi rasa aman, menjanjikan surga, dan membingkai kehidupan dalam tatanan yang pasti. Namun, kehangatan dan cahaya tersebut juga membutakan. Begitu terangnya, manusia tidak lagi bisa melihat apapun di luar dogma yang diajarkan. Tidak ada ruang untuk keraguan, pertanyaan, atau kebebasan berpikir. Itulah mengapa abad-abad ini sering disebut sebagai zaman kegelapan. Saking terangnya, manusia tidak bisa melihat apapun.
membuatnya justru menjadi kegelapan. Meskipun demikian, beberapa individu berusaha untuk menyambungkan filsafat dengan teologi. Orang-orang seperti Thomas Aquinas mencoba merangkul Aristotelianisme dengan ajaran Kristen, tetapi kebebasan berpikir tetap dibatasi oleh kerangka teologis yang sangat kaku. Upaya-upaya tersebut kadang memicu perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, tetapi tetap terbatas oleh batasan-batasan agama yang ketat. Keberanian untuk berpikir bebas yang pernah menjadi landasan filsafat Yunani kini menjadi sesuatu yang dianggap berbahaya dan subversif. Peradaban Barat merosot tidak hanya karena peperangan atau bencana alam, tetapi juga karena ketakutan akan pertanyaan-pertanyaan yang menantang status quo. Namun, tragisnya, zaman kegelapan juga memiliki akhir. Renaissance atau kebangkitan kembali muncul dengan diambilnya kembali Andalusia dengan Reconquista. Tulisan-tulisan Yunani ternyata selama ini telah dilindungi oleh Islam di Andalusia dan sekarang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Eropa. Humanisme muncul dari Renaissance. Manusia menjadi pusat segala hal, mulai dari pemikiran independen, nilai-nilai sekuler, dan pencarian pengetahuan. Penyebaran mesin cetak oleh Johannes Gutenberg membuat konsep-konsep kebebasan yang tertuang dalam buku-buku yang sebelumnya mahal karena harus ditulis dengan tangan, membuat manusia bisa memproduksi secara massal dan membuatnya lebih mudah diakses dan lebih murah oleh masyarakat secara luas. Beberapa orang mulai berani kembali seperti Kopernikus, Kepler, dan bahkan Galileo. Meskipun mereka masih terkena masalah dari otoritas yang masih sangat kuat. Pandangan mereka mengenai heliosentris yang menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta membuat para otoritas menganggap ini sebagai ancaman mengerikan. Galileo contohnya dihadapkan pada Inkuisisi Roma pada tahun 1633 dan didakwa atas tuduhan heresi atau penyesatan ajaran karena mendukung dan mengajarkan pandangan yang bertentangan dengan dogma gereja. Ia dipaksa untuk secara resmi menarik kembali pandangannya dan disuruh untuk mengakui kesalahan di depan pengadilan Inkuisisi, dan dia diberikan hukuman tahanan rumah sepanjang sisa hidupnya. Namun, akal manusia tidaklah pernah puas. Kebebasan haruslah dicapai bagaimanapun juga. Dan itu yang menyebabkan abad pencerahan muncul, di mana rasionalisme, ilmu pengetahuan, berkembang dan menyebabkan banyak sekali kritik terjadi terhadap otoritas, mau itu kepercayaan maupun monarki. Ketika manusia menjadikan akal mereka sebagai pusat segalanya, apapun yang mencoba untuk mengekang itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Pada tahun 1637, pada Discourses on Method, René Descartes mengeluarkan deklarasinya sebagai prinsip pertama, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Dia dengan metode skeptisnya mempertanyakan semua pengetahuan yang dia miliki, terus ragu satu persatu, sampai-sampai dia sadar bahwa tidak ada yang pasti dalam pengetahuannya ini. Dia sangat bebas, sampai-sampai meragukan semua yang ada dalam realitas ini. Namun, dia sadar bahwa keraguan ini adalah fakta bahwa dia sedang berpikir. Dan jika dia berpikir, maka berarti itu adalah fakta bahwa dia ada. Saya berpikir, maka saya ada. Namun, berseberangan dengan ini, David Hume muncul dan mengatakan bahwa dia justru salah. Dan satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah pengalaman empiris sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Dia mengatakan bahwa prinsip sebab akibat yang merupakan dasar dari pemikiran ilmiah dan keseharian manusia tidak bisa dibuktikan dan tidak ada secara objektif di dunia, tapi hanya konstruksi mental yang terbentuk dari kebiasaan. Dan dia dengan jelas menantang Descartes yang membuat diri sebagai pusat dari eksistensi dengan mengatakan dalam bukunya A Treatise of Human Nature bahwa diri hanyalah rangkaian persepsi yang datang dan pergi, kesan-kesan atau impressions dan ide-ide yang terus berubah, dan tidak ada yang namanya jiwa atau ego yang stabil. Dan ini meninggalkan kita dalam dua tradisi besar yang bertolak belakang dalam epistemologi, yaitu rasionalisme Descartes dan juga empirisme Hume. Yang satu mengatakan bahwa pengalaman indrawi bisa menipu dan yang bisa kita andalkan hanyalah akal, dan yang satu mengatakan bahwa akal justru yang bisa menipu dan yang bisa kita andalkan hanyalah pengalaman indrawi, meninggalkan kita dengan kebebasan yang sangat besar, namun juga kebingungan yang lebih besar lagi.
Immanuel Kant yang mencoba untuk mengerti dan menjembatani perbedaan antara Descartes dan Hume dalam Critique of Pure Reason, dia melakukan kritik yang sama dengan Hume terhadap keyakinan yang sepenuhnya berdasarkan rasio. Tetapi juga dia menolak skeptisisme radikal Hume yang meragukan sebab akibat. Ia menyatakan bahwa ada struktur a priori dalam pikiran manusia, seperti ruang, waktu, dan sebab akibat yang membentuk bagaimana kita memahami dunia melalui pengalaman. Namun, pengetahuan juga memerlukan data empiris yang kita dapatkan melalui indera. Kant dengan demikian mengakui bahwa sementara pengalaman penting seperti yang dijelaskan Hume, kita juga memiliki kerangka rasional bawaan seperti yang ditegaskan oleh Descartes yang membantu kita memahami pengalaman. Dan dari sinilah lahir filsafat kritisisme dari Kant, jembatan dari rasionalisme Descartes dan juga empirisme Hume. Kant membedakan antara pengetahuan a priori, yaitu pengetahuan yang tidak memerlukan pengalaman seperti dalam matematika, dan juga pengetahuan posteriori, pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman. Dia mengatakan bahwa pengetahuan a priori mencakup prinsip-prinsip dasar seperti ruang, waktu, dan sebab akibat yang menurut Kant adalah struktur bawaan dari pikiran manusia dan merupakan prasyarat untuk memahami pengalaman. Namun, dikarenakan ini, dia pun mengembangkannya menjadi lebih radikal. Dia membagi realitas menjadi dua, yaitu fenomena, dunia sebagaimana yang kita alami, dan noumena, dunia sebagaimana adanya, yang berada di luar jangkauan pengalaman kita. Menurut Kant, kita hanya bisa mengetahui dunia melalui fenomena, karena dunia noumena tidak bisa diakses oleh pengalaman manusia, di mana di awal dia menjelaskan bahwa kita hanya bisa memahami pengalaman dengan prinsip-prinsip dasar dari rasionalisme kita, yang berarti dunia sebenarnya tidak akan pernah kita mengerti karena batasan-batasan dari prinsip-prinsip tersebut. Namun, Friedrich Nietzsche muncul dengan kumis tebalnya, membakar semuanya sampai tersisa debu. Dia mengambil konsep Kant yang membagi dunia menjadi dua realitas fenomena dan noumena dan menolak segala bentuk dunia transendental yang tidak dapat dicapai atau dialami dan mengatakan itu hanyalah ilusi buatan manusia yang tujuannya untuk melemahkan manusia itu sendiri, yang berarti dia menghancurkan gagasan dunia nominal Kant dan menggantinya dengan kehendak untuk berkuasa. Dia sejatinya mengatakan bahwa tidak ada kebenaran transendental yang mendasari realitas, hanya kehendak manusia yang menciptakan makna dan nilai. Dengan menolak itu, dia juga menolak semua perkembangan yang dilakukan Kant yang berdasar pada gagasan realitasnya, mulai dari rasionalitas manusia yang terbatas, di mana Nietzsche bahkan mengatakan bahwa keyakinan terhadap rasionalitas itu sendiri melumpuhkan kreativitas manusia dan menghancurkan nilai-nilai yang lebih beragam dan vital. Dia mengatakan bahwa manusia harus melampaui akal untuk menemukan kekuatan dan makna yang lebih, dan dia juga menolak keras objektivitas moralnya Kant, walaupun tidak secara langsung, dengan mengatakan bahwa itu terbentuk karena pengaruh dari kelompok yang lemah yang digunakan oleh individu-individu yang kuat untuk mengontrol mereka. Nietzsche mendeklarasikan kebebasan ini dengan mengeluarkan kata-katanya yang paling berpengaruh. Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Sebuah metafora yang menjelaskan bahwa nilai-nilai tradisional, mau itu nilai-nilai agama, kepercayaan, dogma, bahkan filsafat itu sendiri, sudah menghilang. Manusia telah menghancurkan seluruh ide-ide objektif yang ada dan meninggalkan manusia sendirian. Manusia terjatuh ke dalam jurang nihilisme di mana tidak ada lagi nilai objektif yang merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat. Semuanya kosong, hampa, dan dingin. Pencarian manusia akan kebebasan mencapai puncak ketika manusia telah bebas dari semua hal yang mengekang. Manusia membunuh otoritas itu sendiri dan telah terjatuh ke dalam kehampaan yang mengerikan. Dan dari sini, Martin Heidegger kemudian mengembangkan pernyataan Tuhan telah mati milik Nietzsche ke dalam kematian metafisika tradisional yang menganggap dunia sebagai sistem yang teratur dengan tujuan ilahi. Dia mengatakan bahwa metafisika barat, mulai dari Plato sampai Descartes, semuanya salah sudah menempatkan ide-ide abstrak yang mereka anggap sebagai kebenaran sesungguhnya di atas keberadaan yang nyata. Dia mengatakan bahwa metafisika tradisional terlalu fokus pada penjelasan dalam kategori-kategori tetap, fokus pada apa yang ada di dunia atau entitas, tetapi tidak bertanya mengapa sesuatu itu bisa ada atau apa itu ada secara umum. Dan dari sini, dia mengusulkan ontologi fundamental. Maksudnya, kembali ke pertanyaan dasar tentang ada dan meneliti apa artinya bagi sesuatu untuk eksis. Dan dari sini, dia mengembangkan Dasein atau ada di dunia yang menjelaskan mengenai entitas unik yang mampu mempertanyakan keberadaannya sendiri, yaitu manusia.
Namun manusia ini eksis tidak terisolasi, selalu berada dalam dunia yang penuh relasi, objek dan makna yang sudah ada sebelum kita lahir. Yang berarti Dasein ini terlempar ke dalam situasi dan kondisi tertentu yang tidak dia pilih sendiri. Dan manusia yang semuanya mengalami keterlemparan ini jatuh terhadap kecemasan, terhadap ketidakbermaknaan yang mendasari eksistensinya. Dan semuanya menjadi lebih mengerikan ketika para pemikir postmodernisme seperti Jacques Derrida dan Michel Foucault mengambil alih dan mewariskan kritik Heidegger terhadap metafisika esensialis. Mereka menolak gagasan besar dan universal dalam filsafat, seperti konsep kebenaran objektif dan subjek tetap. Mereka mengambil konsep Heidegger yang menolak asumsi-asumsi metafisik yang selama ini membatasi pemikiran Barat. Derrida misalnya, dia mengembangkan metode dekonstruksi. Dia menganggap bahwa teks dan tradisi filsafat Barat selalu terdapat dualisme-dualisme yang menyusun pemikiran mereka, seperti subjek dan objek, wacana dan realitas, dan sebagainya. Mulai dari Plato dengan dunia ide dan fisiknya, Aristoteles dengan substansi dan atributnya, Descartes dengan subjek dan objek, Kant dengan fenomena dan noumenanya, semuanya dia katakan terbentuk secara sewenang-wenang dan tidak mencerminkan realitas yang lebih mendalam. Dan dengan dekonstruksi yang dilakukan tersebut, manusia terjatuh ke dalam ruang kebebasan yang jauh lebih besar lagi. Keinginan kita untuk bebas dari Tuhan malah membuat kita membunuhnya. Kita bebas tapi kita terlempar di jurang mengerikan, sendirian dan kesepian. Adam dan Hawa yang tergoda untuk memakan buah dari pohon pengetahuan membuat mereka dibuang dari Taman Eden dan dijatuhkan ke dunia. Keinginan kita untuk bebas malah membuat kita sangat bebas sampai-sampai kita kehilangan semua penopang, semua pijakan yang dulu memberi kita arah, makna dan tujuan. Kita telah menghancurkan batasan-batasan yang dulu dipandang sebagai pengekang, tanpa sadar bahwa ternyata batasan-batasan itu dulu adalah dinding yang selama ini menjaga kita dari kekosongan yang tidak terhingga. Sekarang kita bebas melihat semuanya, seperti sedang melihat horizon. Namun yang menjadi masalah adalah kita bingung, cemas, kedinginan, tidak tahu mau bagaimana. Prometheus, seorang titan, menantang Zeus, raja para dewa, dengan mencuri api dari gunung Olympus dan memberikannya kepada manusia. Dalam mitologi Yunani, api melambangkan pengetahuan, peradaban, dan otonomi. Zeus telah merampas api dari manusia dengan maksud agar mereka tidak berdaya. Dengan memberikan api kembali kepada manusia, Prometheus mengembalikan pengetahuan itu kembali. Dengan begitu, dia dihukum oleh Zeus dengan diikat di sebuah batu, tempat seekor elang akan memakan hatinya setiap hari. Namun, pemberontakannya justru dirayakan sebagai simbol perjuangan untuk pengetahuan dan kemerdekaan oleh manusia. Di zaman pencerahan, semua pemikir hebat sudah sadar bahwa mereka bebas, dan dengan itu pembentukan terhadap kebenaran tidak lagi terbatas. Dari kebebasan bermunculan kebenaran-kebenaran ke segala arah, yang kalau dilihat secara sekilas juga mencoba untuk terus mengembangkan kebebasan horizon ini. Immanuel Kant dalam esainya What is Enlightenment menegaskan pentingnya berani berpikir sendiri atau sapere aude, yang mencerminkan semangat zaman pencerahan untuk membebaskan individu dari ketergantungan pada otoritas eksternal. Pemikiran seperti materialisme yang mengatakan bahwa segala fenomena termasuk kesadaran manusia dapat dijelaskan oleh interaksi material. Mereka menolak tradisi metafisik dan agama dengan unsur supernatural atau imaterial miliknya. Ateisme juga muncul dengan kritik-kritik mereka terhadap otoritas agama dan eksplorasi alternatif mereka terhadap rasionalitas manusia. Holbach misalnya dalam karyanya System of Nature, dia menjelaskan bahwa alam semesta adalah hasil dari proses material yang bisa dijelaskan tanpa perlu keyakinan akan kekuatan supernatural. Dan Auguste Comte juga melahirkan positivisme yang mengatakan bahwa satu-satunya sumber pengetahuan yang sah adalah yang berasal dari data empiris yang dapat diverifikasi melalui pengamatan dan pengalaman. Dan di masa ini jugalah John Locke lahir dan mengembangkan gagasan bahwa masyarakat terbentuk berdasarkan kontrak sosial antara individu dan pemerintah. Dia menjelaskan bahwa dalam keadaan alami atau state of nature, manusia memiliki hak-hak alami seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Dan pemerintah hanya ada untuk melindungi hak-hak ini. Dan jika pemerintah melanggar kontrak sosial tersebut, rakyat berhak untuk menggantikannya dengan rasionalisme di atas otoritas monarki. John Locke berusaha memberontak dengan membebaskan manusia dari kekangan status quo yang ada. Terinspirasi dari Locke,
Jean-Jacques Rousseau mengambil pendekatan yang berbeda terhadap kontrak sosial. Dalam The Social Contract, dia mengkritik fokus Locke pada individu dan properti pribadi dan menekankan pentingnya kehendak hukum, volonté générale, kehendak bersama yang mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Setiap warga negara, mau dia pemulung ataupun pemimpin, mau dia supir ataupun Rousseau sendiri, mereka semua harus berpartisipasi dalam pembuatan hukum dan patuh terhadap hukum itu sendiri. Dia membebaskan kekangan manusia dari para raja kepada persetujuan dari semua manusia itu sendiri. Dengan ini, para rakyat Prancis memberontak melawan ketidakadilan dan ketimpangan. Mereka menurunkan monarki Louis XVI dan mendirikan Majelis Nasional Prancis dengan deklarasi hak-hak manusia dan warga negara. Pada tahun 1789, manusia dengan filsafat menuntut bebas dari kekangan sang raja yang menerima hak ilahi raja dari gereja Katolik di Reims. Filsafat menggantung satu-satunya yang diberikan hak kedaulatan oleh Tuhan sendiri dan mengambil kekuasaan itu untuk para rakyat dan mendeklarasikan liberté, égalité, fraternité. Revolusi atau mungkin kehancuran yang terjadi di Prancis dikarenakan landasan gagasan-gagasan Locke dan Rousseau berakhir, membawa sistem baru, di mana dari sana muncul Napoleon yang membawa ide-ide ini ke seluruh Eropa, mengatakan bahwa cara mereka memandang pemerintahan adalah yang paling benar, dan dengan itu berusaha untuk memberitahu seluruh manusia yang ada dengan memerangi mereka semua, dan membuat mereka semua dengan harapan menyebarkan prinsip-prinsip kebebasan, membuat mereka melakukannya dengan menghancurkan mereka yang ingin diajari. Di sisi lain, Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill nantinya mengembangkan teori utilitarianisme yang menekankan bahwa tindakan sosial dan kebijakan harus didasarkan pada prinsip the greatest happiness for the greatest number, kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Bentham percaya bahwa kebahagiaan manusia adalah hal yang dapat diukur, dan setiap tindakan harus dievaluasi berdasarkan kemampuan untuk menghasilkan kebahagiaan maksimal. Dan juga perkembangan Darwinisme sosial yang berdasar setelah Charles Darwin menerbitkan On the Origin of Species, yang menjelaskan bahwa spesies yang lebih kuat seringkali mendominasi yang lebih lemah dengan tujuan untuk bertahan hidup. Dan ini dikembangkan oleh beberapa orang dari biologis ke sosial dan menghalalkan pandangan dari hukum alam ini terhadap sistem sosial mereka. Dengan ini, para manusia-manusia barat yang ingin mencapai kebebasan ini percaya bahwa konsep-konsep mereka lebih maju dibandingkan dengan manusia-manusia di belahan dunia lain, mau itu di timur, utara, ataupun selatan. Mereka mengembangkan semacam misi peradaban atau civilizing mission dengan menganggap bahwa sudah menjadi kewajiban moral mereka untuk mencerahkan atau membangun peradaban bagi masyarakat yang dianggap lebih primitif. Dari sini mereka berlayar dari barat ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mengeksploitasi semuanya yang ada di sana, mau itu alam ataupun manusianya sendiri. Mereka berasa berhak untuk menaklukkan dan mengendalikan wilayah-wilayah lain di dunia ini. Dan mungkin saja memang yang mereka lakukan memiliki dampak yang quote-unquote membebaskan mereka dari peradaban primitif. Namun dampak yang terjadi sangat tragis, di mana semua orang dipaksa, dibantai, dicuri, dan dikuasai. Terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran barat ini, terutama materialisme, ateisme, positivisme Auguste Comte, dan gagasan utilitarianisme John Stuart Mill, para pemikir di bagian timur, Nikolai Chernyshevsky, Dmitri Pisarev, dan Sergei Nechayev, melakukan hal yang sama yang terjadi di Prancis ke Rusia. Mereka menganjurkan revolusi sosial dan penghapusan hierarki tradisional dan mendukung penggunaan sains dan rasionalitas sebagai dasar moralitas dan kehidupan sosial yang baru. Para rakyat Rusia kemudian berfokus pada penghancuran otoritas tradisional seperti monarki, agama, dan struktur sosial yang feodal dan menindas. Rusia sebelumnya adalah negara otoriter di bawah kekuasaan para Tsar, dengan kekuasaan yang sangat terpusat dan sedikit ruang untuk kebebasan politik. Sistem sosial feodal di mana para bangsawan memiliki kekuasaan besar atas kaum tani atau serf menciptakan ketidakadilan sosial yang dalam. Dan inilah latar belakang yang dilakukan oleh seluruh rakyat Rusia untuk menghancurkan para rumah utusan Tuhan dan menurunkan Tsars yang memiliki hak ilahi raja yang diangkat oleh Gereja Ortodoks Rusia dari kekuasaannya. Di sisi lain, Karl Marx dari Jerman kemudian mengembangkan materialisme historis.
di mana dia menjelaskan bahwa perkembangan sejarah ditentukan oleh kekuatan material, terutama kondisi ekonomi dan hubungan produksi. Dia mengatakan bahwa sejarah selama ini semua yang terjadi di seluruh dunia adalah hasil perjuangan kelas, di mana sistem ekonomi akan menciptakan konflik antara kelas-kelas yang ada, seperti bangsawan versus petani atau kapitalis versus pekerja yang mengarah terhadap revolusi. Dia sederhananya mengatakan, keinginan untuk bebas manusia itu berasal dari kekurangan material yang dimiliki. Kita ingin bebas karena kita kurang makan, kurang makanan, kurang tempat tinggal. Dia mengatakan bahwa kapitalisme memunculkan eksploitasi pekerja, krisis overproduksi, dan juga memberikan kemiskinan terhadap kelas pekerja. Dan mereka, para pekerja ini, akan melakukan revolusi proletariat dan sosialisme, di mana alat-alat produksi akan dialihkan dari tangan kapitalis menjadi nasionalis, di mana negara menjadi penguasa atas ini dan membuatnya untuk kepentingan bersama. Tahap akhir dari semua ini menurutnya adalah ketika komunisme terjadi, ketika tidak ada lagi perbedaan antara siapapun, tidak ada yang menindas dan tidak ada yang ditindas, egalitarianisme terjadi. Namun, Lenin, pemimpin Bolshevik yang tertarik dengan pemikiran Marx ini, menafsirkannya dengan teorinya sendiri dan menyesuaikannya dengan kondisi di Rusia. Padahal harusnya teori Karl Marx lebih cocok untuk negara-negara kapitalis maju seperti Inggris atau Jerman, bukan Rusia yang masih berkembang pada masa itu. Dia mengembangkan Partai Vanguard yang terdiri dari revolusioner profesional yang terorganisir untuk memimpin perjuangan proletariat. Lenin berpendapat bahwa kelas pekerja tidak bisa mencapai kesadaran revolusioner secara spontan, melainkan perlu dipimpin oleh partai yang disiplin dan memiliki pemahaman ideologis yang kuat. Setelah merebut kekuasaan pada Oktober 1917, Lenin dan kaum Bolshevik segera menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengakhiri sistem kapitalis, termasuk nasionalisasi industri, penghapusan kepemilikan pribadi atas tanah, dan penghapusan kelas sosial. Dan dalam prosesnya ini, yang nantinya dilanjutkan oleh Stalin, perang saudara, kelaparan besar, perpecahan ekonomi, kolektivisasi paksa, teror besar, krisis ekonomi, dan industrialisasi paksa terjadi melalui rencana 5 tahun pada akhir 1920-an. Setelah terjadi revolusi di Rusia, gagasan Marx tentang revolusi kelas pekerja kemudian diadopsi oleh banyak gerakan di berbagai negara, termasuk revolusi Kuba pada tahun 1959 yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara, serta revolusi Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong. Meskipun masing-masing revolusi ini memiliki perbedaan kontekstual, ide-ide Marx tentang perjuangan kelas dan kapitalisme menjadi minyak untuk membakar dalam strategi revolusioner mereka, dan ide-idenya menjadi dasar bagi gerakan sosialis di berbagai negara, seperti Partai Komunis Italia, Partai Komunis Prancis, dan gerakan revolusioner di Amerika Latin. Di sisi lain, Darwinisme sosial yang berkembang dengan menjelaskan bahwa kelompok manusia, seperti ras, bersaing dalam lingkungan sosial dan politik, dan hanya yang terkuat yang akan bertahan, dan dengan tambahan penyalahgunaan ide-ide Übermensch atau manusia super dan juga will to power milik Nietzsche, yang diedit dan dimanipulasi oleh Elisabeth Förster Nietzsche, saudarinya sendiri, sebagai semacam dasar filsafat mereka, melahirkan dasar-dasar ide yang dipercayai oleh Partai Nazi Jerman, yang membawa mereka dari keterpurukan setelah kekalahan Perang Dunia Pertama yang terjadi akibat imperialisme dan persaingan kekuasaan yang terjadi di Eropa kepada perkembangan pesat namun mengerikan yang mengarah terhadap terjadinya balas dendam dari Jerman ke seluruh dunia dengan Hitler sebagai pemimpinnya. Dan ini mengakibatkan dunia 2 kali bertarung bersama dan hampir memusnahkan satu sama lain. Dan setelah itu semuanya tidak selesai. 2 pandangan besar yang berhasil menang dan masih bertahan hidup setelah Perang Dunia Kedua sadar bahwa mereka ternyata bertentangan. Komunisme melawan liberalisme terjadi. Komunisme yang berakar pada Karl Marx dan berkembang di Uni Soviet dengan panduan Marxisme-Leninisme, di mana komunisme menekankan kepemilikan kolektif, sentralisasi ekonomi, dan kediktatoran proletariat, melawan kapitalisme yang berakar pada filsafat liberalisme klasik milik John Locke, Rousseau, dan juga Adam Smith yang berkembang di bagian barat yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas sebagai cara mencapai kemakmuran dan kebahagiaan, membelah dunia menjadi 2 blok besar, blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan liberalisme, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan komunisme. Polarisasi ideologis dunia terjadi. Dan karena ini, perlombaan senjata dan nuklir terjadi. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengembangkan dan menyimpan ribuan senjata nuklir dalam upaya untuk mencapai keseimbangan kekuatan yang dikenal sebagai MAD.
mutually assured destruction, di mana kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk menghancurkan satu sama lain dalam serangan nuklir. Dampaknya adalah meningkatnya ketegangan global dan ketakutan akan perang nuklir yang dapat menghancurkan umat manusia. Krisis misil Kuba pada tahun 1962 adalah salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah Perang Dingin ketika dunia hampir memasuki perang nuklir. Dan perang proksi terjadi di berbagai belahan dunia seperti Perang Korea, konflik antara Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina melawan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Perang Vietnam, di mana Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan melawan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina. Dan Perang Afghanistan, di mana Uni Soviet menginvasi Afghanistan, sementara Amerika Serikat mendukung kelompok-kelompok mujahidin yang memerangi pendudukan Soviet. Pada akhir 1980-an, serangkaian reformasi politik dan ekonomi di Uni Soviet yang dipelopori oleh Mikhail Gorbachev melalui kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi melemahkan kontrol negara dan memicu keruntuhan Uni Soviet. Pada tahun 1991, Uni Soviet secara resmi bubar dan Blok Timur runtuh. Ini menandai berakhirnya Perang Dingin dan kemenangan ideologi kapitalisme di dunia internasional. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan kemenangan kapitalisme global, muncul konsensus bahwa neoliberalisme dengan pasar bebas, perdagangan internasional, dan deregulasi ekonomi adalah jalan terbaik menuju kemakmuran. Filsafat neoliberal yang didasarkan pada gagasan kebebasan individu, kompetisi, dan deregulasi ekonomi menjadi dominan secara global. Pemikir seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman yang sebelumnya mendorong ide-ide pasar bebas sekarang dianggap sebagai penuntun utama bagi banyak kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Namun, dominasi neoliberal juga memicu kritik yang kuat. Filsuf-filsuf post-Marxis seperti David Harvey dan Slavoj Zizek mengkritik globalisasi dan kapitalisme neoliberal karena menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang jauh lebih besar dari sebelumnya, meminggirkan negara-negara berkembang dan menciptakan eksploitasi ekonomi dalam skala global. Mereka menekankan bahwa runtuhnya blok komunis tidak serta-merta mengakhiri masalah sosial dan ekonomi, tetapi malah memperdalam krisis sosial dan mengabaikan keadilan sosial. Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History dan The Last Man menjelaskan bahwa runtuhnya komunisme Soviet menandai kemenangan global demokrasi liberal dan kapitalisme. Dalam pandangannya, ideologi besar lainnya seperti komunisme atau fasisme telah dikalahkan, dan sejarah dalam pengertian perjuangan ideologis telah berakhir. Namun, teori Fukuyama ini telah menjadi sasaran kritik. Munculnya konflik baru seperti perang etnis di Balkan, genosida di Rwanda, serta terorisme global setelah serangan 11 September 2001 menunjukkan bahwa dunia tidak sepenuhnya damai atau stabil. Samuel Huntington, salah satunya, menolak ide akhir sejarah ini dan berpendapat bahwa peradaban akan terus-menerus mengalami benturan ideologis dan budaya. Dia menyebutnya sebagai benturan peradaban atau Clash of Civilizations. Dan ini benar terjadi karena tidak semua negara ingin memeluk ideologi yang menang dari kengerian yang telah dilakukan untuk mendapatkannya. Setelah runtuhnya blok komunis, banyak negara bekas Uni Soviet dan negara-negara di Eropa Timur mengalami kebingungan identitas, baik secara politik maupun budaya. Bahkan di Barat, orang mulai mempertanyakan nilai-nilai lama dengan munculnya gerakan multikulturalisme, feminisme, dan politik identitas. Dan ini menjadi bukti bahwa postmodernisme sudah semakin berkembang, di mana seperti pendapat Lyotard, tidak ada kebenaran besar atau grand narratives lagi yang dapat diandalkan untuk menjelaskan realitas. Dari pemberontakan filsafat di zaman pencerahan hingga perang ideologi pada abad ke-20, manusia terus bermain-main dengan api pengetahuan, berharap membawa penerangan, tapi lupa bahwa api juga bisa membakar. Kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang merasa api pengetahuan dan kebebasan yang mereka miliki adalah yang paling benar, dan justru mengadukannya dengan api yang lain malah membuat api itu sendiri semakin lama semakin besar, sampai-sampai hampir menghancurkan dunia itu sendiri. Dan sekarang api itu sangat besar, sampai-sampai semua orang hidup dalam ketakutan bahwa api itu bisa diadukan lagi dengan api yang lain lagi. Dan mungkin sekarang, kalau sudah terjadi, api itu tidak akan bisa lagi dikontrol oleh manusia, dan malah menghabiskan dunia itu sampai hangus terbakar. Mungkin saja Zeus benar dengan tidak memberikan api kepada manusia.
Ikarus, anak dari Daedalus, membuat sayap dari lilin dan bulu untuk melarikan diri dari penjara di pulau Kreta. Daedalus memperingatkan anaknya untuk tidak terbang terlalu tinggi karena panas matahari bisa melelehkan lilin dan membakar sayapnya. Namun Ikarus tidak mendengarkan ayahnya dan terbang terlalu tinggi, dan benar saja sayapnya terbakar dan dia terjatuh ke laut dan mati. Hegel, seorang filsuf Jerman, melihat sejarah bukan hanya sebagai serangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai proses rasional yang didorong oleh kekuatan yang memiliki tujuan. Dia menyebutnya sebagai roh dunia atau Weltgeist. Tujuan dari sejarah, menurutnya, adalah realisasi kebebasan melalui kesadaran diri yang terus berkembang dari manusia dan masyarakat. Dia mengatakan prosesnya mengikuti pola dialektika, yang berarti setiap tahap sejarah muncul dari kontradiksi dalam tahap sebelumnya, yang kemudian mengarah pada konflik, resolusi, dan perkembangan ke tahap berikutnya. Proses ini terus berulang, seperti yang kita lihat tadinya, sehingga setiap tahap baru dari sejarah adalah hasil dari konflik dan resolusi dari tahap sebelumnya. Dan dari konflik ini, sesuatu yang lebih baik akan muncul. Dia mengatakan bahwa manusia pada awalnya tidak bebas, hanya segelintir orang yang bebas, seperti raja atau bangsawan. Namun, sering berjalannya waktu melalui perkembangan sejarah, mereka semakin memahami dan mewujudkan kebebasan mereka, dan itu semakin diakui dan dilembagakan, mencapai titik di mana kebebasan dapat dibagikan oleh semua anggota masyarakat. Ketika kita membahas semua perkembangan sejarah yang tadi, kita sadar bahwa ini cukup benar. Semakin kesini manusia semakin bebas, dan bahkan sangat bebas, sampai-sampai membuat semua orang kehilangan arti. Abad pencerahan meningkatkan kepercayaan pada sains dan empirisme, yang membuat struktur metafisik dan religius yang selama ini memberikan makna mendalam bagi manusia menghilang. Revolusi ilmiah memperparah ini dengan semua hukum-hukum alam yang dapat dijelaskan secara rasional. Sekularisasi dan materialisme mengganti nilai-nilai tradisional dalam kekuatan sosial mereka. Revolusi industri menyebabkan alienasi manusia dari pekerjaannya sendiri, sesama manusia, dan bahkan dari diri mereka sendiri. Manusia jatuh terhadap kebebasan dan keputusasaan. Tapi yang lupa kita bahas adalah Socrates yang memberikan manusia dasar untuk menemukan kebenaran. Tanpanya manusia akan terjebak dalam dogma dan tidak bisa berkembang secara intelektual. Tanpa adanya kebebasan dari filsafat pencerahan untuk manusia untuk menentukan nasibnya sendiri, meskipun menyebabkan ketidakstabilan dan revolusi, manusia akan terus-menerus ditindas oleh mereka yang bebas dan percaya itu suruhan dari Tuhan. Dan bahkan ketika manusia jatuh terhadap nihilisme karena kekosongan makna, manusia akan memiliki kesempatan untuk menciptakan nilai baru, nilai untuk diri mereka sendiri, dan tidak tertekan oleh nilai-nilai yang dipaksakan oleh mereka yang bebas. Meskipun kebebasan ini menakutkan, kebebasan justru adalah prasyarat untuk kehidupan yang penuh dengan arti dan otentik. Kebebasanlah yang memperbolehkan manusia untuk menumbuhkan potensi mereka sepenuhnya, meskipun membawa risiko dan ketidakpastian. Namun itulah satu-satunya jalan untuk mencapai pengembangan makna yang lebih mendalam. Bagi Hegel, kebebasan bukan hanya sekedar kebebasan individu di mana tidak ada batas sama sekali. Menurutnya, kebebasan sejati adalah ketika individu memahami tempat mereka dalam tatanan etis yang lebih besar, yang dia sebut sebagai kehidupan etis, yang menurutnya adalah realisasi tertinggi dari kebebasan manusia. Dan inilah yang tidak kita bahas dari tadi dalam perkembangan filsafat dalam sejarah. Sebagai fondasi konseptual ilmu pengetahuan, meskipun memberikan kebebasan juga memberikan tanggung jawab terhadap manusia, yang membangun satu cabang yang sangat penting dalam filsafat itu sendiri, yaitu etika. Manusia sebelum filsafat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah adalah hasil dari dikte dan dogma, mau itu dari asumsi tak teruji dari Athena, tuntutan dari gereja, paksaan dari para raja, ataupun peraturan-peraturan para kapitalis. Semua orang terkurung dan terikat tanpa tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan tetap melakukannya karena terpaksa. Mulai dari Socrates yang menekankan bahwa kebajikan berasal dari pengetahuan, hanya orang yang mengetahui bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar yang membuat mereka bisa melakukan hal yang benar. Manusia tanpa ilmu pengetahuan dan hanya terpenuhi oleh dogma, asumsi, dan opini tak teruji tidak akan benar-benar bisa melakukan hal yang baik dan benar. Plato menjelaskan bahwa konsep keadilan adalah ketika terjadi harmoni antara bagian-bagian jiwa yang berbeda. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat didapat
didapatkan melalui partisipasi dalam kebaikan sempurna. Aristoteles mengembangkan bahwa kebahagiaan atau dalam bahasanya eudaimonia adalah tujuan akhir kehidupan manusia, dan satu-satunya cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan kebijakan atau virtue yang dijelaskan adalah dengan kebajikan moral dan intelektual. Immanuel Kant memperkenalkan imperatif kategoris yang mengatakan bahwa prinsip tindakan moral harus didasarkan pada kewajiban dan harus dapat dijadikan sebagai hukum universal, yang berarti setiap orang yang rasional harus bisa mengikuti prinsip yang sama tanpa kontradiksi. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada kewajiban dan rasionalitas, bukan pada hasil atau konsekuensi tindakan tersebut. David Hume di sisi lain menekankan simpati dan perasaan moral sebagai peran penting dalam penilaian etika. Dan bahkan Bentham dan Mill dalam utilitarianisme juga memiliki tujuan akhir untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Semua kebebasan yang dikembangkan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kembali ke Hegel, dia mengatakan bahwa kehidupan etis yang dia jelaskan berbeda dari hanya sekadar moralitas individu yang bersifat subjektif. Kehidupan etis menurutnya terwujud dalam institusi sosial, di mana individu menyelaraskan tindakan mereka dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui oleh masyarakat. Ini berarti kebebasan sejati hanya bisa direalisasikan dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana hukum, tradisi, dan kewajiban sosial memberikan kerangka bagi tindakan individu. Dengan kata lain, tindakan etis tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pribadi, tapi juga pada aturan dan nilai yang lebih besar yang mengatur hubungan dalam keluarga, masyarakat, dan juga negara. Namun, seperti yang kita lihat sebelumnya, dalam sejarah percobaan untuk menjunjung satu nilai di dalam suatu negara malah membuatnya kontradiktif dengan negara lainnya, yang membuat mereka beradu kebenaran dan tidak pernah benar-benar mencapai kehidupan etis yang disebutkan oleh Hegel. Dan juga semakin kesini, kontradiksi yang dikatakan Hegel akan menciptakan hasil yang lebih bagus ke depannya mungkin saja benar, tapi semakin berkembangnya sejarah, kontradiksi ini semakin besar, dan skala dalam pertarungan kontradiksi ini juga semakin besar, sampai-sampai kita mungkin nantinya tidak akan hidup setelah kontradiksi terjadi dan malah menghanguskan segalanya. Banjir mengerikan yang dikatakan mungkin bisa saja membawakan pembaruan atau kelahiran kembali setelah kehancuran demi menuju kebebasan mungkin saja tidak lagi bisa kita lewati. Mungkin saja banjir yang kalau saja terjadi lagi, kita semua akan hanyut dan tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melihat pembaruan atau kelahiran kembali. Pada akhirnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita dari awal sudah terpuruk akan kebebasan. Semuanya sudah hancur meninggalkan kita dalam ketiadaan makna. Namun dari situ, kita tetaplah harus bertanggung jawab. Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis, menjelaskan bahwa manusia condemned to be free, dikondisikan untuk bebas. Manusia tidak memiliki kekuatan eksternal yang membuat mereka memiliki tujuan. Mereka sepenuhnya bebas untuk menentukan arah hidup mereka sendiri. Dan kebebasan ini membawa tanggung jawab atas setiap tindakan dan pilihan yang kita buat. Meskipun kita pada akhirnya akan merasakan angst atau kecemasan eksistensial dikarenakan tidak adanya panduan melihat horizon kebebasan ini, kita tetaplah harus menghadapi kenyataan bahwa memang kehidupan ini tidak memiliki makna objektif dan kita dari awal memang sudah terkutuk untuk bebas. Dan meskipun kita tidak lagi bisa menciptakan nilai-nilai ini karena terus-menerus memiliki kekurangan yang membuat kita meninggalkan nilai-nilai tersebut, dan ketegangan antara terus-menerus menginginkan nilai-nilai ini dan ketidakpedulian alam semesta dengan segala bintang-bintangnya, Albert Camus memberikan solusi untuk memberontak terhadap pertanyaan itu sendiri dan menghidupi kehidupan sepenuhnya dan sebagaimana adanya, sama seperti Sisyphus yang terus-menerus mendorong batunya ke atas bukit hanya untuk mengulanginya lagi dan lagi dengan tujuan untuk terus-menerus memberontak terhadap ketiadaan makna tersebut. Sama seperti Icarus dalam puisinya Fiona, Icarus laughed as he fell. Dia tertawa selagi dia terjatuh. Dia menyukainya karena walaupun dia terjatuh, dia tetaplah terbang menuju matahari. Karena seperti yang dituliskan oleh Oscar Wilde, dia seharusnya tidak menyesal akan kejatuhannya, karena tragedi terbesar dari semuanya adalah tidak pernah merasakan rasa panas dari cahayanya. Mungkin saja kita terjatuh mengerikan, mungkin saja kita sekarang merasakan kecemasan, merasakan kesepian, merasakan keputusasaan, tapi setidaknya kita bebas. Karena tragedi yang lebih mengerikan dari semuanya adalah kita sengaja mengurung diri kita sendiri karena ketakutan akan ilmu pengetahuan itu sendiri.
Karena mereka yang tidak siap menghadapi tantangan dan melampaui ketakutan akan terbakar, tenggelam, atau kedinginan angin malam, tidaklah layak untuk menerima kebebasan. Izinkan aku menutup ini dengan sebuah puisi dari William Butler Yeats. Be you still, trembling heart. Remember the wisdom out of the old days. Him who trembles before the flame and the flood, and the winds that blow through the starry ways. Let the starry winds and the flame and the flood cover over and hide, for he has no part with the lonely, majestical multitude. Terima kasih.